Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Suatu ketika ada beberapa orang menemui Hasan al-Basri untuk mengadukan perihal permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Perlu diketahui, nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id al-Hasan Abil Hasan Yasar al-Basri radhiyallahu anhu. Ayah beliau Yasar Maula Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat pilihan dan penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau Khairah Maula Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Madinah tahun 642 Masehi, 9 tahun setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga beliau lahir di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab, tepatnya 2 tahun sebelum berakhirnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dewasa, beliau pergi dan tinggal di kota Basrah hingga mendapatkan nisbah Hasan al-Basri, dan sudah sepatutnya warga di kota Basrah untuk mendatanginya, belajar ilmu agama dan menceritakan permasalahan-permasalahan dirinya yang dihadapinya. Ada yang mengadukan tentang masalah usaha, entah itu petani, pedagang, bahkan pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan di masa pacaklik saat itu. Ada juga yang mengadu sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak keturunan. Ada juga yang mengaku dirinya miskin dan tidak punya apa-apa. Dan itu semuanya dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban yang sama. Istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fa adalah huruf isti'naf bermakna bersegera. Istaghfiru fi'il amr, mendapat tambah asal kata dari ghafara, mendapat tambahan alif, sin dan ta hingga menjadi istaghfara atas wazan istaf'ala dengan makna talabul ghufran 'anil dzunubi wal ma'asi, memohon ampunan, mencari ampunan dari dosa dan maksiat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka bersegeralah untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa dan maksiat. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kembalilah kepadanya, memohon ampunlah kepadanya, dan bertobatlah kepadanya. Karena siapa bertobat kepadanya, pasti taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', tiap anak cucu Adam punya kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik kesalahan dan dosa yang dibuat oleh anak Adam at-tawwabuna, dia mau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali perintah
perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan, tidak kita kerjakan tanpa ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya larangan dari Allah Subhanahu wa taala justru malah kita kerjakan. Saudaraku, sebelum ajal tiba, sebelum penyakit menghampiri kita, biasakan, jadikan lisan kalian basah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya. Di kantor, di sekolah, di rumah, di masjid, bahkan di ladang, dan dimanapun kalian berada, mohon ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala segera, karena kita tidak tahu di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun. Dan ini adalah sesuai dengan perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya awid lisanak, ya bunayya, wahai anakku, biasakan lisanmu untuk selalu mengucapkan Allahumma ghufirli, Allahumma ghufirli, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Fa inna Allaha sa'atun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai waktu-waktu la yaruddu fiha sa'ilan, jika seorang hamba meminta di saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Jika sudah ridha, apapun yang kita minta atau permasalahan sesulit apapun yang kita hadapi, Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, baginya kekuasaan di langit maupun di bumi. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan permintaan-permintaan hamba-hambanya jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha dan dibukakan segala permasalahan jalan keluar kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu semua jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, niscaya rezeki menghampiri kita. Pintu-pintu keberkahan di langit akan turun dan pintu-pintu keberkahan di bumi akan terbuka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.